akhwatin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah TK Budi Mulyo, Ibu Mulandari, SKB SPD, yang saya hormati dan saya banggakan kepada ibu-ibu wali murid serta rekan-rekan guru TK Budi Mulyo. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi yaitu menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara selanjutnya yakni sambutan untuk kepala sekolah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan yang mana pada kesempatan ini kita bisa menghadiri acara yang mudah-mudahan pada sehat walafiat. Di sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya bunda-bunda sekalian. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ima yang telah mewakili setelah terpilih sebagai guru CGB angkatan ke-9. Ini merupakan merupakan suatu kesempatan yang bagus bagi sekolah kita karena memiliki kesempatan untuk bisa membutuhkan guru penggerak di sekolah kita. Karena dengan adanya guru penggerak itu secara tidak langsung sekolah kita itu akan ada banyak memberikan mendapatkan pengalaman yang bagus dan pembelajaran yang lebih bagus lagi bagi guru-gurunya. Karena dengan adanya guru penggerak, insya Allah akan memberikan kemajuan bagi kita semua sebagai warga sekolah, baik itu bagi lembaga, bagi guru juga bagi saya sendiri. Karena itu dengan kesempatan ini saya mohon kepada Bunda Mira untuk untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kita bisa belajar yang lebih baik lagi, baik untuk nanti guna untuk belajar atau untuk yang lainnya. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah ini, maka sekolah ini semakin bagus. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu saja. Semoga Bunda dalam melaksanakan ini semua dan lancar tanpa suatu halangan apapun dan didapatkan hasil sesuai dengan harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya kepada saya dan juga dari selaku guru penggerak. Baik, sebelum kita memulai acara ini, saya mau mengajak bunda-bunda di sini untuk speaking. Siapa tahu di sini sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang lapar, sudah memikirkan keluarga, sudah memikirkan banyak hal. Nah, jadi saya meminta bunda-bunda di sini agar fokus 1 jam ke depan, fokus kepada materi apa yang saya mau paparkan. Oke, kita speaking dulu, guys. Monggo berdiri. Sambil nyanyi, guys. Naik ke puncak gunung. Oke.
Tadi sudah ya, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari kedelapan konsep inti budaya positif ini, salah satunya pernah dengar apa enggak? Mungkin disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan, mungkin kebutuhan dasar manusia. Salah satunya dari 8 materi ini, 8 topik ini. Mungkin ada yang pernah dengar? Kalau belum, saya boleh bertanya. Ibu-ibu ini atau bunda-bunda ini punya kebutuhan dasar apa enggak? Punya. Coba yang mau menyebutkan boleh. Apa? Kebutuhan dasarnya manusia, kebutuhan dasarnya jenengan. Betul, sandang, pangan, papan. Betul. Selain itu kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Selain itu apa? Mungkin keselamatan. Betul. Apa nggak butuh refreshing kok ini? Masa panik semua. Kesenangan butuh dasar, kebutuhan dasar. Kebahagiaan itu merupakan kebutuhan dasar apa tidak? Iya. Terus Kesenangan. kenyamanan kebutuhan Ya, dasar. butuh apa enggak? Kenyamanan juga butuh, healing juga butuh, tertawa juga butuh. Oke, next kita lihat. Oke, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu di sini setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Angkat tangan yang setuju. Angkatan 7 yang setuju. Yang setuju. Oke, yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Setuju semua? Setuju. Oke, yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ya. Oke, kita bahas yuk. Ayo Bun, lanjut. Nah, kita mau bermain kepalan tangan dulu. Bukan gini kan. Bentar, saya minta kertas sedikit aja Bun, ada? Oke, saya ambilkan kertas ya. Jadi saya bagi 5. Ada 2 orang. Oke, yang satu mengepalan, yang satu menyobek kertas. Lalu sobekan kertas itu kan sesuatu yang berharga menurut jenengan. Lalu jenengan genggam. Dan yang satunya, teman yang satunya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka benda yang sudah digenggam. Yang sudah digenggam tadi. Nah, teman yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan ini. Oke, sudah. Siapa yang memegang tangan? Posisinya memegang tangan. Nah. Oke, misal saya beri contoh sama Bu Dariu ya. Oke, Bu Dariu, siap. Apa sih yang ada di dalam pegangan tangan itu? Ini kertas, tapi berharga buat saya. Coba lihat kertas itu isinya apa di dalam kertasnya. Nggak mau? Coba lihat, kepingin lihat aku. Nggak mau. Yang punya apa? Kertas itu tadi mempertahankan agar jangan sampai
genggamannya lepas. Tapi bisa jadi dibujuk. Nanti tak kasih selonang bukaan. Mau bisa jadi begitu. Oke, siap? Siap. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Monggo, yang dua-dua. Siapa yang berhasil membujuk kira-kira? Boleh dengan bahasa halus, boleh dengan bahasa dipaksa nggak apa-apa itu. Yang penting bisa apa enggak? Bisa apa enggak kira-kira? Apa yang ada di sini? Terus ada lagi apa namanya dalam kebutuhan rumah tangga misalnya. Nah, belanja mungkin piro sak noloki kita misalnya begitu ya, harus tahu itu sebenarnya jenengan, jangan sampai keluar ke orang lain seperti itu, atau rahasia yang sampean miliki harus dijaga. Misalkan anak itu juga harus dijaga jangan sampai orang lain itu menyakiti seperti itu. Intinya itu pembelajaran ya Bunda. Oke, ada yang kira-kira ada yang bisa buka? Anda, pintar. Coba Bun lanjut Bun. Angel ya? Kenapa? Saya mau tanya, kenapa yang memegang genggaman ini tadi nggak bisa dibuka? Nggak membuka walaupun ada bujuk rayu, walaupun ada ancaman, walaupun ada paksaan. Kenapa? Boleh salah satu yang mau bicara? Monggo. Monggo, kenapa kok nggak dibuka? Ini kan sesuatu yang berharga. Kenapa nggak mau dibuka? Alasannya apa? Alasannya karena supaya orang tidak tahu rahasianya keluarga saya pribadi. Ya, semuanya seperti itulah ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Apakah suami memiliki kontrol? Tidak. Apakah anak memiliki kontrol? Tidak. Pasti diri sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini ada stimulus respon lawan dari teori kontrol tentang pandangan dunia. Nah, yang di stimulus respon tentang dunia, realitanya kebutuhan kita sama. Namun pada teori kontrol tentang dunia, realitanya kebutuhan kita berbeda. Terus dari stimulus respon, semua orang melihat hal-hal itu sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, di teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa enggak? Biasanya perilaku yang buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa enggak? Sebenarnya di teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan, namun kita tidak mengetahuinya. Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya
Bisa apa enggak orang lain mengontrol saya? Tidak, hanya kita sendiri. Oke, intinya yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Ada yang tahu? Apa coba? Kesimpulannya aja. Dari sini kita bisa baca bersama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori. Nah, apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik maupun orang tua, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Setuju apa enggak? Kalau sebenarnya tujuan kita itu sama dengan guru, yaitu apa? Disiplin diri. Disiplin diri itu munculnya dari dalam diri, jadi bukan dari faktor luar, bukan faktor karena aku nanti kalau nggak ngerjakan itu nanti dapat hukuman, nggak mau. Aku nanti kalau nggak sholat nanti mama marah. Bukan dari itu. Disiplin diri itu disiplin yang timbul dari dalam dirinya. Oh iya, saya paham. Saya harus melakukan sholat karena sholat kebutuhan saya dengan yang di atas. Tuh, jadi dia itu paham sendiri. Jadi motivasinya muncul sendiri, bukan karena orang tua takut dimarahin, bukan karena guru takut nanti nggak diajak main, bukan karena teman juga. Lanjut Bun. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau global dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh anak atau oleh individu tersebut. Dan nilai-nilai ini bersifat universal atau global. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia tersebut atau tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan P5 atau pelajar profil Pancasila. Ada yang tahu? Ada yang tahu deh? Oke. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu yang gimana sih? Sholat, oke. Menaati peraturan yang sudah dibuat dari Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Terus yang berakhlak mulia itu kita kira-kira apa? Sopan, betul, sopan kepada
Orang tua. Selain orang tua, teman, betul. Oke. Kalau mandiri ada yang tahu? Mandiri itu luas. Mandiri itu luas, Bu. Mandiri itu luas ya, bukan mandiri semuanya dikerjakan sendiri itu bukan. Mandiri itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri terutama dan juga kepada orang lain dan tidak bergantung pada orang lain meskipun itu mamanya sendiri atau orang tuanya sendiri. Bernalar kritis ada yang tahu? Bernalar kritis itu adalah anak-anak yang memiliki sikap peduli terhadap temannya. Misal ada teman yang jatuh, berarti dia punya nalar, oh ya saya harus membantunya. Oh ya, misal ada mainan yang berantakan, oh ya saya harus membereskannya. Terus berkebinekaan global. Nah kita tahu ya kalau di Indonesia itu banyak sekali agama, suku, ras yang berbeda-beda. Tapi kita tetap toleransi, tidak semata-mata ini loh agama saya tidak mau menghormati saya. Ini loh suku saya seperti ini, saya tidak mau menghormati suku yang lain. Bukan berarti begitu guys, kita harus sama-sama toleransi. Terus bergotong royong. Ada yang tahu makna bergotong royong? Saling membantu. Selain itu, bukan bergotong royong di sekolah saja ya, terutama di lingkungan rumah bergotong royong dengan orang tua, lingkungan, masyarakat, sekolah. Terus kreatif ada yang tahu? Kreatif itu anak-anak yang mempunyai ide-ide yang baru. Dia itu mempunyai ide baru. Misal anak itu mau bermain dengan tanah, tapi mamanya bermain dengan tanah, tapi mamanya jangan nanti kotor. Padahal anak ini mempunyai ide yang baru. Sebenarnya kita sebagai orang tua dan pendidik harus selalu mendukung, tapi tetap menuntun, bukan membiarkan. Jadi tetap dituntun ketika mau bermain tanah. Oh iya, kita ajak bermain bersama-sama. Kita tuntun ini apa? Oke, monggo Mbak Siva, namanya Mbak Siva. Oke, betul. Memanfaatkan barang-barang bekas itu apa termasuk kreatif? Menurut Bunda gimana? Iya. Betul. Nah, barang-barang bekas itu kan biasanya kalau kita nggak dipakai biasanya dibuang atau diperjualkan. Tapi jika anak atau bundanya yang kreatif pasti bisa bermanfaat. Misal kayak tas di pojok sana ya, ada tas anyaman. Itu padahal dari apa? Iya, tas gelas itu. Biasanya kalau di lingkungan atau rumah saya itu biasanya tas gelas itu taruh di wadah terus dirongsokin. Tapi kalau itu punya kreativitas membuat anyaman dari tas gelas. Oke, lagi ada pertanyaan, monggo menjelaskan tuh. Menumbuhkan kreativitas anak itu dengan cara apa? Oke, menumbuhkan kreativitas anak itu dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mama-mamanya? Ada yang tahu? Masa nggak ada? Kalau anaknya padahal biasanya yang dituntut kamu harus kreatif, harus ini. Sering-seringnya menyuruh tanpa memberikan solusi. Gimana itu? Tripod, monggo mamanya baik. Oke, bisa menggali potensi anak. Gimana cara menggali potensinya? Ya dengan cara salah satunya bisa mengikutkan dengan ekstra yang ada di sekolah, atau bisa mengikutkan sebentar guys, atau bisa mengikutkan ekstra di luar sekolah. Boleh ditambahi oleh mamanya Mbak Maya? Menyediakan fasilitas untuk anak. Oh betul, menyediakan fasilitas untuk anak. Misal anak suka masak-masakan,
Ayo kita fasilitasi supaya apa? Idenya berkembang, idenya muncul. Bukan hanya sana loh, mainan biar pintar, biar biasanya kan kita seringnya menyuruh menyuruh tanpa memberikan ayo solusinya ini. Enak apa enggak seperti itu? Enak apa enggak seperti itu? Sebenarnya itu kan tanggung jawab kita. Apakah anak bisa berkembang tanpa orang tua dan guru? Nggak bisa. Makanya kita harus selalu bekerja sama, harus menuntun anak ke arah yang lebih baik. Monggo mamanya Mbak Ana. Berarti sebagai orang tua itu adalah kita itu sebagai pendamping dan apa namanya itu Bu? Pendukung untuk anak-anak. Kita itu memang sebagai orang tua itu sebagai pendamping dan pendukung. Kalau anak tidak ada yang mendampingi, yang mendukung, apakah anak-anak bisa berkembang? Tidak. Sama seperti kita sebagai orang tua, kalau kita tidak ada yang mendukung, apakah kita bisa berkembang? Tidak. Biasanya kita kan dapat dukungan dari mana, Bu? Dari keluarga. Oke, terus dari teman bisa. Dari siapa lagi? Suami. Suami juga termasuk keluarga, Nah, banyak sekali dukungan yang harus diberikan, terutama untuk anak. Oke, terutama untuk anak, kita harus memberikan dukungan yang lebih kepada anak. Jangan sekali-sekali kita itu membiarkan anak berkembang sendiri, karena kita itu mempunyai kewajiban juga sebagai orang tua. Saya pun di sekolah ini juga mempunyai kewajiban juga menuntut anak-anak pada perkembangannya. Makanya jangan sekali-sekali kita muncul di benak kita itu kata-kata yang belum bagus untuk anak. Misal anak ini nakal, sebenarnya kan kata-kata seperti nakal ini bisa diganti. Anak-anak ini sangat kreatif. Selain itu, sebagai doa kita, ucapan kita kepada anak itu juga bisa mendukung anak. Kalau nakal, yang terbesit di otak anak itu nakal, bukan ojo nakal, bukan jangan nakal. Pasti yang terbesit di otaknya itu nakal. Oh iya, aku mau nakal, jadi harus nakal anaknya sebenarnya. Biasanya ojo nakal itu sebenarnya bisa diganti, konteksnya kalimatnya bisa diganti. Ayolah bermain kreativitas gitu. Oh iya, berarti di pikirannya itu tertanam. Oh iya, aku mau diajak bermain kreativitas. Kalau kata-kata yang tadi sebenarnya tidak boleh. Di TKB Mulia pun tidak ada kata-kata yang seperti itu. Jadi misalnya jangan lari. Kira-kira kata-kata yang bagus gimana? Pelan-pelan. Berarti anak itu belajar kan di sekolah saja bisa berubah kan? Anak itu bisa mendapatkan pendidikan di mana saja. Bisa di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, di tempatnya ngaji, bisa. Di tempatnya bermain, bisa. Di tempatnya dia refreshing pun juga bisa. Karena di tempat dia refreshing, misal di tempat refreshing anak-anak itu kan bermain banyak sekali mainan Sebenarnya kan dia sudah melatih selain motorik halus juga melatih motorik kasar. Dia itu bisa lari, bisa jalan, terus bisa mengasah kreativitas. Oh, di situ ada mainan. Kita tanya apa? Itu termasuk pembelajaran yang sederhana sebenarnya. Tapi kita kalau anak mainan, kira-kira kita menunggu mainan HP atau mendampingi mainan HP. Nah, seharusnya kita mendampingi sambil diajak bicara, sambil diajak berpendidikan, sambil diajak belajar. Oh ya, itu warnanya apa ya? Sebenarnya hal-hal yang sederhana itu kan merupakan pembelajaran. Oh iya, itu warnanya ungu.
Padahal itu apresiasi dari orang tua. Oh ya, aku bisa. Berarti anak termotivasi seperti itu. Lanjut, enggak? Nah, ini Bu, 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa aja tadi? Bertahan hidup. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh apa enggak Bu? Butuh. Nah, kita butuh tempat tinggal. Kita butuh makanan. Kita butuh minuman. Kita butuh pakaian. Kita butuhkan. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira butuh apa enggak? Ada yang kurang kasih sayang? Kurang keuangan. Nah, Kurang di sini keuangan. rasa kasih sayang dan rasa diterima yaitu dipedulikan. Butuh apa enggak dipedulikan sama? Butuh. Berbagi. Butuh apa enggak? Kerjasama. Menjadi dari bagian kelompok. Butuh. Terus penguasaan. Apa itu Bu? Penguasaan. Aku harus berkuasa. Apakah seperti itu? Enggak. Nah, penguasaan itu harga diri. Keinginan untuk dianggap sama teman-temannya. Oh, aku lah ada di sini. Aku loh ingin bekerja sama gitu loh. Terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebutuhan dasar kebebasan. Butuh apa enggak ibu-ibu di sini? Bebas itu yang bagaimana sih? Bebas dan bebas-bebasnya, nggak ada tanggungan, nggak ada masalah gitu. Buatan guys, di sini kebebasan itu mandiri. Kita memiliki pilihan. Pasti kita mempunyai pilihan deh, nggak mungkin nggak. Oke. Terus kita mau mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita nggak stuck di zona yang nyaman. Kita harus mencoba hal-hal yang baru. Terus kita mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi aku mau ke sana, harus ke sana. Jadi kita mempunyai pengendalian dirinya kita masing-masing. Terus kebutuhan kesenangan, butuh apa enggak Bu? Siapa yang perlu Butuh. healing? Yang perlu healing siapa? Siapa? 2 minggu lagi kayak kita healing. Nah, kita bermain, bercanda bersama teman-teman di luar, di rumah, bersama keluarga, antusiasme dan tertawa. Kira-kira kalau kita tertawa itu biasanya bisa meringankan beban kita apa enggak Bu? Boleh kita tertawa bersama kok Bu? Oke, kita sudah mengeluarkan sedikit unek-unek ya yang ada di dalam hati ya. Lanjut Bu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, motivasi ini terdapat dari motivasi ekstrinsik, dari motivasi luar. Jadi bukan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi intrinsik. Jadi ada pihak luar yang mempengaruhi kita. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Biasanya kan ada ya Bu, anak itu yang aku mau berangkat pagi biar nanti saya itu dibilang mudah hebat. Kira-kira ada yang seperti itu anaknya? Ada. Sebenarnya itu motivasi yang muncul dari dalam, dari luar faktor, dari faktor luar. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya bisa seperti ini. Aku tak duduk di sini aja wes, nanti biar tidak ditanyain bunda. Ada apa enggak? Aku mau ngomong wedi, aku tak ninggalin aku tak delik. Ada apa enggak? Ada guys, sebenarnya itu motivasi dari luar. Nah, motivasi dari dalam diri itu seperti ini misalnya. Oh iya, aku harus berangkat pagi. Kenapa? Karena aku itu anak sekolah.
juga di orang tua. Oke, enggak. Bagaimana cara mendapatkan faktor dari dalam? Oke, ada pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan faktor dari dalam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Bagaimana caranya? Makanya kita meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas di keyakinan kelas ya. Nanti kita akan bahas di situ. Bagaimana kita mendapatkannya? Oke? Sabar guys. Lanjut Bun. Nah, di sini ada hukuman konsekuensi restitusi. Ada yang sudah pernah dengar ini semuanya? Kalau sudah pernah dengar hebat loh. Saya itu baru dengar restitusi itu pas CGP, pas ikut guru penggerak. Oh enggak? Hukuman menakutkan. Hukuman menakutkan. Hukuman yang bersifat menakutkan. Oke, hukumannya bersifat menakutkan. Oke, kita bahas bersama ya. Apa itu hukuman, Bu? Apa itu hukuman? Dengar terus. Oke, ngaji. Biasanya hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Jadi tidak direncanakan, tapi tanpa kita sadari itu adalah hukuman. Terus apa yang terjadi? Terus anak itu tidak dilibatkan dalam hukuman. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Saya beri contoh ya, hukuman yang fisik. Biasanya kalau di sekolah ya, kalau di SD, SMP, SMA itu Lari, gitu, mengelilingi gini. lapangan. Misal ada si A itu telat karena dia tidurnya kemalaman, habis itu kesiangan. Nah si guru piket ini, halo, kamu kenapa telat? Dengan nada yang keras. Kenapa telat? Saya, padahal anak ini kan tidak tahu kenapa kok saya ditanya. Saya telat Bu, karena saya kesiangan. Tanpa disadari guru ini langsung memberikan, ayo kamu sekarang lari. Apakah anak tersebut dilibatkan Bu? Tidak, dan itu dilakukan secara tiba-tiba, spontan guru memberikan seperti itu. Bisa juga dengan, ayo push up, karena kamu lari. Itu juga hukuman. Namun untuk konsekuensi itu terencana Bu. Misal anak kita itu ada kesepakatannya di kelas, berjalan di dalam kelas. Namun anak tersebut tidak menaati peraturan. Nah dia harus menjalankan konsekuensinya apa? Diulangi lagi dari ketika anak itu berlari, jadi disuruh berjalan. Namun di sini murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah beda lagi dengan restitusi Bu. Restitusi itu apa? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah di dalam restitusi ini juga ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi murid diajak berkolaborasi, terus membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini kayak gini Bu. Misal anak itu kayak tadi. Misal anak itu makan di dalam kelas, makan permen ketika berdoa. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua bisa gini, ditanyain baik-baik, nggak usah. Kamu tadi makan permen, nggak usah gitu. Halo, kita tanya lagi. Halo Mbak, misal Mbak Kesha gitu. Halo Mbak Kesha, kita tanya. Mbak Kesha tadi ngapain? Pasti akan teringat. Saya makan permen Bunda. Terus kita tanya lagi, apakah hal tersebut baik?
dia jawab, pasti dia jawab tidak baik ya, pasti dia jawab jelek bunda. Nah, apakah hal tersebut mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak bunda, pasti dia akan berkata seperti itu. Nah, oke. Saya makan permen ya. Oke, kasih contoh. Ketika berdoa ini ya, sesudah habis berdoa baru kita panggil. Duduk. Tidak ada teman yang lainnya. Ya, tidak ada teman lain, jadi hanya kita berdua. Menghabiskan permen itu tadi. Oke, setelah berdoa pulang, terus kita panggil secara sendiri. Oke, kita panggil. Halo Mbak Kesha. Halo bunda. Mbak Kesha, Bunda Ima tadi mau tanya. Kira-kira Mbak Kesha tadi kenapa? Tadi Mbak Keisha tadi makan permen. Makan permen itu perbuatan yang baik apa tidak? Kan aku kan kepengin makan. Kalau makan itu ada waktunya apa enggak? Tadi kan berdoa terus aku makan. Tadi Nggih, mati. berdoa itu Seharusnya ikut. jadi ada 2 pilihan. Jadi anak itu nanti bisa mencoba kan temannya tadi kan semuanya berdoa, kenapa Mbak Keisha itu makan? Berarti yang benar itu ketika berdoa itu makan, apa ikut berdoa seperti itu. Jadi dikasih 2, oh berarti yang positif sama yang negatif. Oh iya begini. Pada waktunya berdoa berarti makan apa berdoa? Berdoa enggak. Itu kalau tadi temennya makan apa berdoa? Berdoa enggak. Jadi itu faktor implisitnya dari dirinya sendiri. Dia juga tahu padahal kita itu ada keyakinan. Kira-kira Mbak Kesha tadi sudah melanggar keyakinan kelas kita apa enggak? Iya juga. Enggak boleh makan waktu belajar. Enggak, jelek. Biasanya kan anak gitu. Jelek enggak. Itu bisa dilakukan Di rumah juga. Terus kita juga memberi solusi. Kira-kira besok diulangi lagi enggak, Pak? enggak bunda seperti itu. Berarti Atau kita harus apa ya? nah ya ini mengingatkan. Terus aku kan biasanya kan punya anak yang usia tidak remaja seperti itu. Nggih. Kalau kita mungkin antara nggak mungkin gini itu dia itu marah apa semakin marah dan semakin melawan. Tapi kalau kita lewat berbincang-bincang ketika kita melihat televisi atau duduk sama mainan HP, mbak kakak gitu, sama nanti kenapa subuh nggak bangun biasanya gitu. Terus ya seperti itu dapat diberi keyakinan jadi tidak menyalahkan si anak. Kalau menyalahkan si anaknya, dia itu pasti di hatinya itu jatuh, di pikiran Betul apa kata Bunda Riu? Oke, nah kita itu bisa selain kita berkomunikasi dengan anak, kita juga bisa menjalin kedekatan antara hati ke anak gitu. Biasanya kan karena kesibukan kita, karena masalah kita, biasanya kita kan menomorduakan anak. Padahal kan anak itu sangat membutuhkan kita. Oke Bu, lanjut Bu. Oke. Bisa kita dudukkan satu-satu dulu. Nanti gantian satunya, oke? Satu-satu dulu yang gini tadi ya. Oke, abang tadi kenapa? Ditanyain, gini. Terus kira-kira itu baik apa enggak? Jelek. Kira-kira mencerminkan kebaikan apa enggak? Enggak. Nah, kalau adanya digituin, kira-kira adanya marah apa enggak? Marah. Pasti kan dia jawab gitu ya. Terus
Kira-kira biar adiknya nggak marah gimana? Minta maaf, berarti kan dia bilang gitu, minta maaf. Oke, nah, langsung minta, oke silakan minta maaf ke adik. Nanti kan insya Allah pasti mau menerima. Terus nanti mengakui, maaf ya dek, abang tadi gini, pasti kan gitu. Nanti gantian satunya, kalau belum selesai. Kalau sudah selesai di situ tadi, itu kan sebenarnya hanya simbol saja deh. Tapi kan sebenarnya kegiatan yang simbol seperti itu kan sebenarnya jelek ya, enggak, dan itu sangat berpengaruh pada anak. Sebenarnya kan anak nggak tahu ini artinya apa. Ya. Nah, kelas B sekarang mulai saya ganti. Kalau temannya begini diganti gini jentik. Sekarang ganti yang sekarang itu gini bunda. Gini bunda. Kalau enggak kita sederhanakan aja. Nah, gini kan. Ini jari manis, berarti adik itu manis. Jari tengah, berarti kan Nggak adik boleh itu lengah. Tengah, di tengah. Begitu aja. Kita kasihkan ini simbol, misal ini jari jempol. Ini jari apa sih? Jempol. Ini jari apa sih? Ini tuh jari tengah. Apa itu? Itu Jelek. ada kata-kata yang jelek. Apa itu artinya? Kalau ini kan ada artinya, berarti dari tengah. Kita positifkan saja gitu. Sebenarnya kan anak juga nggak tahu loh. Cuman dia hanya melihat, mendengar kalau itu kan jelek. Sebenarnya kan ini dari tengah gitu aja. Kita positifkan saja. Lanjut Bun. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum. Ini tidak berlaku guru juga, guys. Ada juga orang tua. Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer terakhir. Oke, kita bahas Bun di sampingnya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Biasanya itu ibu atau guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Siapa yang seperti itu? Awas ya, kalau kamu tidak melakukannya. Itu termasuk di penghukum, Bu. Semua pernah. Pernah Ya, guys? semua pernah. Saya pernah. Pernah. Semuanya pernah karena kita sebagai manusia biasa tak luput Nah, kesalahan. betul kata Bu Dari tadi. Hasilnya apa, Bu? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, secara tidak langsung kita tuh sudah mengajari anak untuk berbohong. Padahal itu tidak boleh. Nah, seharusnya Bagaimana cara kita untuk menangani anak yang marah? pemarah, anak yang pemarah. Oke, kita dari sini dulu. Nah, di pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kata-katanya keluar seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ada yang seperti itu. Itu di posisi pembuat anak merasa bersalah, Bu. Bunda-bunda. Bunda itu stres. Itu dia nanti merasa bersalah. Ya Allah, saya tidak ngapa-ngapain buat bunda ini stres itu ya. Bu, bukan apa, bunda itu bukan apa seperti bidadari. Bunda yang di sekolah itu juga manusia biasa. Bunda terkadang dia juga salah. Sama saja, kita sama-sama belajar dan sharing ya. Terus di posisi teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Ayolah, biasanya siapa yang seperti itu? Ayolah lakukan demi ibu. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, terus di posisi pemantau, kita tanya apa peraturannya, seperti itu. Kalau di posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di posisi yang paling tepat itu sebenarnya posisi manajer, posisi yang paling atas, di mana biasanya orang tua atau guru itu selalu bertanya, apa yang kita yakini. Nah, anak kan mesti menjawab, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dia kan orang tua mencoba mencari menggali informasi dari anak ini. Jadi anak itu tidak merasa berbohong, tidak merasa diberontak, tidak merasa bersalah, tidak merasa dibuat teman, tidak merasa dibuat jadi pemantau gitu.
Nah, dari di posisi manajer ini kita mencari solusi bareng-bareng. Namun saya dan jenengan itu juga manusia biasa ya Bu. Kita sama-sama di posisi ini. Semua. Dan kita bisa belajar lagi dan berusaha untuk menjadi posisi yang terbaik untuk anak. Apa Bu? Tadi posisi yang terbaik untuk anak? Manajer. Namun kita perlu berusaha belajar. Nggak apa-apa Bu, kita itu sebagai penghukum nggak apa-apa, itu buat pembelajaran kita. Oh iya, saya loh kemarin dapat materi ini, seharusnya tidak seperti itu lagi. Minimal kita naik satu tingkat sebagai pembuat merasa bersalah. Oh iya, itu efeknya jelek ya. Nggak mau lah saya di posisi itu. Biasanya kita seperti itu. Oke, kita naik lagi satu level sebagai teman. Nggak apa-apa Mas. Ayolah, bukan ini demi ibu. Yang penting tidak membuat anak merasa bersalah, tidak membuat anak merasa merasa nanti menyalahkan orang lain. Terus kita bisa membesar lagi menjadi lingkungan yang positif dan kita bisa membiasakan budaya positif di rumah dan di sekolah. Jadi dari peraturan tersebut. Lanjut Bu. Namun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bu? Lanjut Bu. Ayo kita bahas. Nah, ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu? Untuk keamanan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat latihan? Disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan tadi, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Benar apa enggak Bu? Kalau peraturan tadi kan keamanan. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu dari keamanan itu tadi nilainya. Kenapa harus memakai helm? Karena nilai yang timbul itu agar selamat. Kalau selamat kan tentu anak bisa meyakini, oh iya aku pakai helm biar selamat. Jadi muncul dalam dirinya sendiri. Lanjut Bun. Nah ternyata nilai-nilai yang kita tadi sudah kita bahas, kenapa menggunakan helm? Tujuannya adalah keselamatan. Kenapa harus 3M? Tujuannya untuk kesehatan. Ternyata nilai keselamatan, nilai kesehatan itulah yang dinamakan keyakinan kelas yang timbul dalam dirinya anak itu, dalam diri anak tersebut. Jadi di sini murid atau anak di kelas bukan lagi sekedar mentaati peraturan. Namun dari peraturan ini kita ingin meyakini, oh ternyata ini loh peraturan ada nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga terbentuklah motivasi yang sesuai dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Ketika terbentuk motivasi intrinsik yang sesuai dalam dirinya, maka murid akan bertindak sesuatu bukan lagi karena peraturan atau orang lain, melainkan dalam dirinya sendiri. Dia yakin kalau nilai ini baik untuk dirinya sendiri. Nah, karena sudah sadar maka mau melakukan hal yang positif. Lanjut Bun. Nah, tadi kan ada pertanyaan, bagaimana memunculkan nilai-nilai intrinsik tadi ya. Nah, dengan nilai tadi, dengan peraturan tadi misal, kenapa harus datang tepat waktu? Nilainya apa? Disiplin. Oh iya, nanti saya disiplin. Memunculkan dengan itu. Jadi dalam diri anak itu ada. Mengapa harus memakai sepatu? Untuk apa? Biar selamat. Bukan karena peraturan. Oh iya, aku memakai sepatu itu biar selamat, kakinya nggak lecet. Nah, itu kan nilai-nilai yang ada dalam peraturan tersebut sebenarnya.
Jadi bukan peraturan yang harus diyakini, namun keyakinan dari anak itu tersebut, keyakinan yang kita timbul. Misal bunda-bunda atau ibu-ibu itu, kenapa harus belanja? Kenapa Bu? Nah, biar tidak memboroskan. Nilai kebajikannya apa? Kita hemat. Oke. Terus segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya seperti ini tadi ya Bu, saya sudah melakukan segitiga restitusi bersama Bunda Riu. Jenengan juga bisa di rumah seperti itu juga. Lanjut Bu. Nah di segitiga restitusi itu ada tiga kegiatan yakni menstabilkan identitas. Misalnya yang tadi berbuat salah itu wajar, bisa dibaca. Lanjut Bun. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, itu validasi tindakan. Yang terakhir Bun, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang timbul dari anak itu tadi. Biasanya gini, pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Apa kesepakatan kita di rumah? Nah, anak-anak yang bisa menjawab sendiri. Jadi yang muncul itu di dalam diri anak. Itu keyakinan. Aku tadi Bu, karena apa? Misal keyakinannya apa? Gak boleh lari-lari, berarti harus jalan. Kalau lari-lari akan jatuh. Nilainya apa? Kita apa? Keselamatan. Jadi dari anak, oh ya nanti kalau saya lari nanti akan jatuh. Nilainya itu keselamatan kita. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kita juga bisa menanyakan kepada anak. Kamu mau jadi apa toh? Cita-citanya jadi apa toh? Kita jadi guru. Apakah guru boleh seperti itu, melakukan hal seperti itu? Biasanya kan bilang nggak boleh. Nah, berarti kalau jadi guru harus belajar, harus selalu menghormati guru dan orang tua. Kita sendiri ya, tanpa kita ngomong. Tersebut. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi saya. Yang saya ceritakan tadi guys, sebenarnya ada videonya. Oke, terima kasih banyak guys, ibu-ibu sudah meluangkan nyanyi. Oke. Oh nyanyi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila itu kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Mbak Naura. Saya senang diajak Bunda buat
keyakinan